So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. Ya, hari ini Trump senang banget sama Indonesia. Ia bahkan memuji Prabowo sebagai presiden yang hebat, sangat populer dan juga kuat. Itu terjadi usai terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Amerika. Seperti dijelaskan Trump dalam postingan di akun Thread yang kemudian di-repost oleh White House. Trump menyebut tarif Indonesia akan diturunkan untuk berada di angka 19%. Tapi sebagai gantinya, Amerika akan memiliki pasar Indonesia dengan 0 tarif. Indonesia juga akan membeli atau mengekspor barang lebih banyak dari Amerika Serikat. Hingga melakukan investasi dengan membangun pabrik di Amerika. Lantas, gimana dengan efeknya ke Indonesia? Inilah yang jadi banyak pertanyaan besar. Apakah kesepakatan ini lebih menguntungkan Amerika? Apa untungnya bagi Indonesia? Atau efek lain yang perlu kita perhatikan? Di sini kita akan ulas hal tersebut dalam video saat Trump senang banget mendapatkan kesepakatan menguntungkan dari Indonesia. Sejak kembali berkuasa sebagai Presiden Amerika, Donald Trump menjadi begitu populer dengan kebijakan tarif yang ia kenakan ke berbagai negara di dunia. Menurut Trump, tarif adalah alat terbaik untuk memaksa negosiasi ulang perjanjian dagang, mengintimidasi pesaing seperti China, menghukum sesuatu yang dianggap tidak adil, misalnya Kanada dan Uni Eropa, hingga menggertak negara berkembang agar menjauh dari blok musuh. Contoh, negara-negara BRICS, termasuk Indonesia. Nah, khusus soal tarif Trump ke Indonesia, pada 7 Juli 2025, Trump baru-baru ini mengeluarkan surat resmi ke Presiden Indonesia, mengancam akan mengenakan tarif 32% mulai 1 Agustus, sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal yang dijalankan sebagai tekanan negosiasi bilateral. Cara kerja tarif ini adalah Trump mengirimkan pesan kepada negara-negara target menetapkan harga tarif tinggi sebagai ultimatum dengan ancaman jika tak ada kesepakatan, maka negara tersebut harus bayar angka tinggi. Nah, di sini Indonesia mendapatkan ancaman 39%. Trump juga menekankan kalau negara yang dikenai tarif melawan, maka tarifnya akan semakin tinggi. Seperti yang pernah terjadi dengan China, di mana saat itu China terus membalas sebelum akhirnya Trump melunak sendiri. Tapi kalau nggak bisa melawan, negosiasi adalah jawabannya. Pasalnya, jika Indonesia benar-benar mendapatkan tarif 39%, pertama, produk elektrikal, tekstil, karet, dan karet alam, bebek, dan udang beku yang selama ini diekspor ke Amerika akan menjadi 32% lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Hal itu bakal mengurangi daya saing harga. Akibat lanjutannya, produsen atau eksportir Amerika Serikat mungkin menghentikan pembelian dari Indonesia atau mencari negara alternatif yang tarifnya lebih rendah. Dan dampaknya, banyak pabrik bisa tutup yang membuat banyak pekerja terkena PHK. Nah, itu kenapa dengan tarif, Trump pada akhirnya memaksa pemerintah Indonesia melakukan lobby intensif. Dengan terbaru, kita akhirnya melihat kesepakatan telah terjadi. Nah, kesepakatan Indonesia dan Amerika sendiri diumumkan secara langsung oleh Trump melalui akun official miliknya. Di situ kita bisa melihat Trump mengatakan, "Pagi ini, saya merampungkan sebuah kesepakatan penting dengan Republik Indonesia setelah berbicara dengan presiden mereka yang sangat dihormati, Prabowo Subianto. Kesepakatan bersejarah ini membuka seluruh pasar Indonesia untuk Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk energi dari Amerika, 4,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam produk pertanian Amerika, dan 50 pesawat Boeing, banyak diantaranya adalah tipe 777. Untuk pertama kalinya, para peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia yang terdiri dari lebih dari 280 juta orang. Selain itu, Indonesia akan membayar tarif sebesar 19% kepada Amerika Serikat atas semua barang yang mereka ekspor ke kami. Sementara ekspor Amerika ke Indonesia akan bebas tarif dan tanpa hambatan non-tarif.
Jika ada pemberian barang yang berasal dari negara dengan tarif yang lebih tinggi, maka tarif tersebut akan ditambahkan ke tarif yang dibayarkan oleh Indonesia. Terima kasih kepada rakyat Indonesia atas persahabatan dan komitmen kalian dalam menyeimbangkan defisit perdagangan kami. Kami akan terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Amerika dan rakyat Indonesia, tulis Trump. Sekarang, coba dengarkan kalimat Trump saat bicara secara langsung ke media. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. Dari apa yang dikatakan Trump ini, ada beberapa hal menarik. Pertama, saat mengatakan kita membuat kesepakatan dengan Indonesia, Trump sedang membanggakan keberhasilannya menciptakan deal yang menguntungkan Amerika Serikat, sekaligus menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih bisa mengendalikan negara seperti Indonesia lewat tekanan ekonomi. Kedua, saat mengatakan presiden mereka, dalam hal ini Prabowo, yang benar-benar hebat, sangat populer dan kuat, Trump di sini melakukan politik dua muka. Ini adalah taktik diplomasi, pujian di depan publik, tekanan keras di balik layar. Ia menguji kepercayaan dan ego personal. Lalu saat mengatakan, kami memiliki akses penuh ke Indonesia, termasuk tembaga yang sangat kuat. Inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Karena maknanya, Trump menegaskan bahwa deal ini membuat Amerika Serikat bebas masuk ke pasar Indonesia, termasuk akses strategis ke komoditas penting seperti tembaga, yang penting untuk industri teknologi dan militer, seperti chip, baterai, senjata, dan lain-lain. Dan saat mengatakan, kami tidak akan membayar tarif, mereka akan membayar 19%. Ini inti dominasi Trump. Amerika Serikat tidak rugi apa-apa. Indonesia yang membayar bea ke Amerika Serikat. Amerika Serikat tetap bebas ekspor ke Indonesia. So, meski Indonesia mampu mengurangi tarif yang seenaknya dibuat Trump dari 39% ke 19%, tetap saja terdapat ketimpangan sepihak. Ini bukan win-win deal, tapi kami menang, kamu tunduk. Ya, sederhananya, kita harus jujur. Trump benar-benar membuat Indonesia tunduk. Meskipun terkesan kalah dalam melakukan deal dengan Amerika, tapi kalau boleh jujur, memang ini yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Maksudnya, kita nggak punya kekuatan untuk melawan. Bayangin aja, ngelawan tarif pakai tarif balasan. Tarifnya malah makin naik. Rugi dong kita, nggak bisa ekspor ke pasar Amerika. Sebagai info, impor barang Amerika Serikat dari Indonesia adalah 28,1 miliar US dollar dan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat naik dari kira-kira 28,1 miliar US dollar di 2023 menjadi 29,55 miliar US dollar di tahun 2024. Komoditas terbanyak yang diekspor Indonesia ke Amerika Serikat meliputi alas kaki 5,4 miliar US dollar, tekstil dan pakaian menjadi 4,2 miliar US dollar, karet dan produk turunannya 3,6 miliar US dollar, dan produk elektronik ringan seperti semikonduktor, serta seafood seperti udang dan bebek beku. Artinya, kalau sampai kehilangan pasar Amerika Serikat, Indonesia juga akan rugi besar. Kalau boleh jujur, Indonesia saat ini masih tergolong negara berkembang, yang sangat tergantung pada pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sekitar 11 hingga 13% dari total ekspor non-migas Indonesia masih tertuju ke Amerika. So, deal ini sejatinya cukup bagus untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, Indonesia nggak boleh terus bergantung pada pasar Amerika Serikat. Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar. Artinya, menjual dan melakukan lebih banyak kerjasama dengan negara-negara lain, agar di masa depan kita nggak lagi dengan gampangnya diancam tarif dari Amerika. Di sisi lain, kenaikan tarif terhadap barang Indonesia 19% juga bisa membuat harga-harga di Amerika Serikat naik, terutama untuk produk garmen, sepatu, dan bahan mentah industri. Artinya, meski Amerika Serikat menang secara dagang, konsumen Amerika bisa jadi membayar harga lebih mahal.
Jadi, ketika Trump tersenyum lebar dan memuji Presiden Indonesia, kita perlu bertanya, apakah itu pujian yang tulus atau justru kemasan manis dari tekanan ekonomi? Kesepakatan ini mungkin menyelamatkan ekspor kita hari ini, tapi dengan Amerika Serikat dapat 0% tarif dan Indonesia harus bayar 19% untuk tetap masuk pasar mereka, apakah kita benar-benar untung? Atau justru kita sedang masuk jebakan ketergantungan yang sama, di mana saat mereka ingin, mereka bisa tekan, dan kita hanya bisa bertahan, bukan melawan. Trump mungkin bahagia, tapi apakah Indonesia juga bahagia? Kalau kita tidak ingin kejadian ini terulang, maka diversifikasi pasar bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Kita butuh dunia yang lebih luas dari sekedar Washington, karena kedaulatan tidak hanya soal bendera, tapi juga kemerdekaan dalam berdagang dan menentukan arah ekonomi sendiri.